Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Mekaratri dengan NIM A2102100048. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi bisa dikatakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Jadi bisa disimpulkan, oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi, ilmu ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Ekonomi yaitu Smith mendefinisikan ilmu ekonomi secara sistematis, mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Dalam tujuan ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik hubungan yang bersifat kasual maupun hubungan yang bersifat fungsional. Dan yang kedua adalah untuk menguasai peristiwa-peristiwa tersebut dan untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Penggolongan ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif yang memiliki arti kelompok ekonomi yang bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi, serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu teori ekonomi yang memiliki arti ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu, seperti ekonomi di perusahaan, ekonomi di perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cabang ilmu ekonomi. Dalam cabang ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang, antara lain 1. Ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Interaksi tersebut dapat berupa kinerja perusahaan maupun persaingan pada usaha. Cabang ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai bagaimana fungsi pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Biasanya, aspek yang dibahas di dalam ekonomi publik antara lain seperti anggaran pemerintah yang berupa APBD dan APBN, retribusi, pajak, dan juga utang negara. Yang keempat adalah ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional dapat diartikan sebagai
cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi negara, dan neraca pembayaran. Cabang ilmu ekonomi yang kelima adalah ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Cabang ilmu ekonomi yang keenam adalah ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA merupakan cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya membahas tentang problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal yang dilihat dari segi ekonomi. Pokok bahasan pada ilmu ekonomi sumber daya alam meliputi eksternalitas positif dan negatif. Cabang ilmu ekonomi yang ketujuh adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia atau bisa juga disebut SDM merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini diantaranya masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Cabang ilmu ekonomi yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ini antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba, zakat, dan lain-lain. Metodologi ilmu ekonomi dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Melakukan observasi dan memilih teori. Observasi dan teori juga memiliki hubungan dalam bidang ekonomi. Metodologi selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Dalam metodologi ini, pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang dianalisis harus tepat, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dengan jelas. Dan metodologi yang terakhir adalah menggunakan asumsi dan model. Para ekonom membuat asumsi untuk menyederhanakan suatu problem yang rumit agar menjadi lebih mudah. Pembahasan yang terakhir dalam materi kali ini adalah motif dan prinsip ekonomi. Pengertian motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi ini, orang dapat melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi, yang jelas motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain ataupun tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Sedangkan pengertian dari prinsip ekonomi adalah dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi juga bisa dikatakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan tiga pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, dan pedagang atau distributor yang menyalurkan barang mereka melalui kepedomanan pada prinsip ekonomi. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.